lagi aja. Udah mulai aja, Servin. Silakan buat aja. Ya, langsung aja dimulai. Nggak tahu. 31 Kim. Gue masih on mic. 31. Ya, langsung aja mulai. Udah kelihatan belum nih Bang? Udah yuk. Udah, oke. Udah yuk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi belajar bareng bahasa Inggris sesuai RPS yang ditetapkan 2023. Jadi bahan ajar yang sekarang gue bakal kasih ke kalian itu gue buat berdasarkan RPS yang udah dibuat oleh Miss Ami. Jadi kemungkinan untuk melencengnya itu cukup kecil lah. Nah, sebelumnya gue mau terima kasih dulu buat semuanya yang udah ada di Google Meet ini dan juga abang-abang 21 yang udah ngebantu progres kita juga. Ini kita lanjut aja materi belajar barengnya. Nah, jadi tujuan belajar bareng ini kan untuk pelaksanaan UAS ya. Nah, sebelum pelaksanaan UAS kan kita disuruh untuk membuat esai. Di sini gue bakal ngasih tahu dulu cara membuat esai yang baik dan benar. Yang pertama itu pahami materi yang akan dituliskan dalam esai. Kedua, buatlah poin-poin terlebih dahulu sebelum menuliskan esai. Ketiga, sampaikan latar belakang dan tujuan dalam menulis esai. Keempat, tuliskan makna dari poin yang sudah dibuat. Dan kelima, berikan kesimpulan pada akhir esai yang Anda buat sebagai penutup. Nah, jadi di sini soal UAS. Soal UAS tuh kita kemarin disuruh untuk membuat esai yang berisikan tentang apa saja yang sudah kalian dapatkan selama belajar bahasa Inggris di semester ini dari minggu pertama sampai minggu ke-18. Nah, dari awal bulan sampai pertemuan terakhir. Nah, di sini belum dijelaskan nih berapa minimum dan maksimum kata yang akan diminta oleh Miss Ami. Tapi normalnya kalau esai singkat itu 250 sampai 500, menengah 500 sampai 1000 dan yang panjang itu 1000 sampai 2000 atau bahkan 3000 sampai 4000. Nah, karena waktunya cukup singkat, kemungkinan kita juga nggak bakal bisa nginget banyak-banyak juga ya. Dan kemungkinan kita mungkin cuma sekitar 350 sampai 600 kata yang bakalan kita buat di esai normalnya. Kita langsung masuk aja apa yang ditetapkan pada RPS. Ini ada 1 sampai 13, di sini ada bahasa Indonesianya. Yang pertama tuh mampu mengkategorikan jenis teknologi material, kemudian membandingkan jenis material, mendemonstrasikan verb ing dan infinitif. Oh ya, sebelumnya ini ada yang notulen juga ya sebelum start ya, karena Miss Ami juga ngizinin buat catatan nanti buat kita bawa catatannya semuanya. Jadi Gini buat bikin resume. Bentar ya, gue izin masuk. Jadi dari Kevin nanti bikin G-form. Nah, itu sebagai bukti lu nyatet juga dan sejauh mana lu paham kan angkatan gue bisa nakar kan. Tuh, jadi ntar semuanya nih ya lu catet, nanti di akhir gue kasih link G-form, nanti lu isi ya sama pengumpulan catatan juga di situ. Oke? Siap Bang. Nah, jadi gue kasih tahu sekali lagi, semuanya dimohon untuk nyatet karena Miss Ami ngizinin buat catatan. Jadi semuanya dimohon yang join Zoom kali ini bikin resume-nya, karena nanti bisa bawa catatan supaya kalian nggak, kalau sekali ngeblank masih ada catatan, masih ada poin-poinnya yang bakal kalian tulis untuk diesai nanti. Kita lanjut. Nomor 4, menyusun kalimat kondisional. Terus kita mampu membedakan sifat bahan dengan yang lainnya, mampu mengaitkan hubungan antara elastisitas, plastisitas, kekerasan, dan daya tarik. Kemudian mampu menyusun pernyataan sebab akibat. Itu sebelum UTS. Selanjutnya yang sudah kita pelajari setelah UTS adalah menjelaskan proses machining dengan cutting tools, menjelaskan cara kerja roda gigi, rantai, sprocket, dan puli. Kemudian nomor 10 kayak belum diajarin sama Miss Ami. Terus kita langsung ke merancang topik sebagai gagasan utama. Dari 10 sampai 13 itu belum terlalu Miss Ami kayak ngasih kebebasan untuk kita untuk belajar sendiri.
Tapi kalau nomor 10 gue masih nggak tahu apakah emang diajarkan di RPS apa enggak. Tapi nomor 11 sampai 13 ini fokus kita kepada dalam membuat esai. Seperti merancang kalimat topik sebagai gagasan utama, merancang kalimat pendukung yaitu dukungan dari kalimat topiknya, dan mampu mengembangkan kalimat pendukung menjadi paragraf, karangan artikel menjadi paragraf yang baik. Sebelumnya ada yang mau nanya gak? Lanjut yuk. Oke, kita lanjut ya. Langsung masuk ke yang pertama yaitu teknologi material atau material tech. Nah, yang akan dibahas pada material tech sesuai RPS adalah ada ferrous, non-ferrous, mineral, polimer, dan composite. Nah, di sini gue bakal jelasin secara singkat aja ya, pakai bahasa Indonesia. Nanti PPT-nya bakal gue bagi juga ke kalian supaya kalian bisa nyatet juga kalau misalnya kecepatan. Ini gue jelasin dalam bahasa Indonesia karena sekali lagi gue jelasin kepada kalian bahwa esai itu adalah kemampuan kalian untuk menuliskan apa yang sudah kalian pelajari. Bukan menghafal tapi memahami. Jadi kalau kalian dalam bahasa Indonesia memahami, kemungkinan besar tuh kalian dalam bahasa Inggris juga pasti memahami juga. Karena pastinya basic-basic bahasa Inggris kalian pasti bisa juga kan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa ferrous itu menggambarkan suatu bahan yang mengandung besi dan normalnya dia memiliki sifat magnetik dan mudah berkarat. Contohnya apa? Steel dan cast iron. Kemudian selanjutnya ada non-ferrous. Non-ferrous, ferrous kan besi, berarti non-ferrous tidak mengandung besi atau kandungan besinya sangat rendah sekali, di mana tidak memiliki sifat magnetik juga. Kalau tidak kandungan besinya sangat sedikit, berarti dia tahan terhadap korosi, tahan terhadap tahan terhadap karat. Contohnya apa? Aluminium, koper, emas kan nggak berkarat ya. Kemudian kita lanjut ke mineral. Nah, mineral ini yang ditemukan di alam, semuanya itu nature, semuanya dari alam. Terdiri dari mineral atau kombinasi mineral. Zat padat terbentuk secara alami. Bisa coal, batu bara, petroleum atau natural gas, gas-gas atau yang lainnya. Selanjutnya ke polimer. Polimer itu suatu bahan campuran dari banyak bahan kimia dan gabungan bahan mineral. Nah, mereka tuh bisa padat, bisa fleksibel, bisa elastis atau bahkan cair. Contohnya PVC atau polikarbonat. Karena kemarin kan juga kita ada beberapa ya, ada yang presentasi PVC atau polikarbonat. Boleh dijadiin buat bahan esai nanti. Tapi sekali lagi gue bilangin ada kalian tuh jangan terlalu fokus kepada satu materi. Kayak di sini kalian polimer, kalian jelaskan saja secara singkat. Adalah polimer tuh kayak ya pokoknya campuran dari bahan kimia yang sudah memiliki yang dicampur dengan teknologi modern, udah nggak usah terlalu banyak, nanti waktunya habis, tenaganya kepake duluan. Selanjutnya adalah composite. Composite di sini dituliskan bahwa material terdiri dari 2 atau lebih komponen yang berbeda yang digabungkan bersama. Contohnya apa? Konkret, beton, gelas, kaca atau yang lainnya. Terus atau karbon, itu kan terdiri dari 2 komponen atau lebih ya kan, digabung dengan cara chemical, dengan cara kimiawis. Dari composite kita lanjut ke berikutnya. Nah, di bagian sini ada yang mau nanya dulu gak nih sebelumnya? Di bagian material tech atau teknologi material. Halo. Lanjut yuk. Oke, lanjut ya. Ini sudah cukup nih material teknologi. Selanjutnya kita tuh harus be able to demonstrate verb ing and infinitive, yaitu mendemonstrasikan verb ing dan infinitive. Nah, di sini simple seperti ini aja. Verb ing, verb kata kerja ditambah ing. Eat, makan, jadi eating. Draw, menggambar, jadi drawing, atau kata-kata kerja lain, sleep jadi sleeping. Yang pasti adalah saat menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung. Explaining ongoing activities, contohnya I am eating, I am sleeping, I am drawing, sesimpel itu aja verb ing. Kemarin Miss Ami kalau nggak salah juga ngejelasinnya sangat simpel sekali. Selanjutnya adalah infinitive, yaitu to plus verb. Jadi to ditambah kata kerja. Nah,
Kalau ada tuh ditambah kata kerja, di sini tidak boleh pakai ing. Contohnya, I plan to go to the cinema. Nggak pakai to going to, enggak, tapi to go. Karena sesuai rumusnya adalah to plus verb, bukan to plus verb ing. Itu namanya infinitive, ada namanya verb ing. Oke. Itu untuk be able to demonstrate verb ing and infinitive. Ada yang mau nanya nggak? Aman ya, Pak. Aman? Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Construct conditional sentences. Kalimat pengandaian. Jadi kita mengandai-ngandai. Di sini yang akan dibahas tuh, kalau gua sih, kalau conditional sentences tuh, kalau gua nganggap ada 4 tipe. Ada tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kita lanjut ke tipe 0. Nah, tipe 0 tuh ada orang yang dibilang bukan tipe, itu normalnya. Karena ya memang basicnya. Jadi tipe 0 itu apa? Conditional sentences. Jadi general truth or fact. Biasanya yang gua tahu pakai if. Nah, general truth or fact berarti artinya fact, berdasarkan fakta yang benar. Seperti contoh, if we heat the water, it will boils. Dalam kenyataannya, kalau kita panasin air, itu akan mendidih. Atau if I eat a lot, I gain weight. Kalau kita kebanyakan makan, berat badan kita akan bertambah. Dari sini kita mendapatkan pattern. Rumusnya adalah if plus simple present tense, simple present tense. Selanjutnya ke type nomor 1. Possible situation in the future, atau yang masih kemungkinan. Langsung kita lihat aja contohnya supaya nggak terlalu bingung. If it rains, I will not come to your house. Atau if you ugly, I'll not to be your boyfriend. Atau ada satu lagi, if I study hard, I will pass the exam. Di sini sudah saya kasih pattern juga, di mana if plus simple present plus subject plus will plus verb infinitive. Harus pakai will yang di akhir ya. Jadi if I study hard, I pass the exam. Salah, harus pakai will. Tapi di sini gue ingetin sekali lagi, di sini kalian nggak perlu terlalu saat lagi ngebahas, nggak perlu benar-benar harus memahami ini. Yang dipahami adalah materi-materi yang seperti tadi, yang material atau nanti yang ke depannya. Kalau dalam membuat esai ya dipakai seperti ini, tapi lebih pentingkan tuh apa isinya, apa di otak kalian sudah kalian pelajari selain ngebahas grammar, selain ngebahas grammar. Kita lanjut ke berikutnya. Ada type 2, impossible situation in future or unreal. Seperti contoh, if I had a computer, I will learn coding. But the fact is, I don't have a computer. Faktanya saya nggak punya komputer. Berarti itu unreal, tidak nyata, ya kan? Seperti contoh lagi, if I had a lot of money, I would buy a new car. Faktanya, gue miskin, nggak punya mobil. Di sini, saat kalian menyebutkan impossible situation, kalian harus menyebutkan fakta di dalam kalimatnya. Harus ada fact-nya. Ini, if I had a computer, harus ada fact-nya. I don't have a computer. Dari sini kita dapatkan pattern-nya. If past tense, subject, tambah would, tambah verb, infinitive. Fact-nya harus menggunakan using simple present tense. Lanjut ke yang terakhir atau type 3. Something didn't happen in the past. Contoh, if I had studied hard, I would have passed the exam. Faktanya, didn't study hard, fail at exam. Ya kan? Faktanya tidak terjadi. Jadi if I had, jika, seperti tadi yang gue bilang, conditional sentences, jika, pengandaian, mengandai-ngandai. Di sini udah gue tuliskan rumusnya. If plus past perfect tense, subject plus will plus have plus verb 3. Di mana fact-nya harus menggunakan using past tense. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya apa enggak?
Bare infinitif apa sih? Kenapa? Bare infinitif. Bare infinitif, gimana gue jelasin ya? Simpelnya tuh kalau bare infinitif kata kerja atau suatu kata, tapi nggak perlu pakai to. Kayak I will pass to exam, nggak perlu bilang aja langsung di exam, ya kan? Ini I'll not to be nggak apa-apa, tapi jangan di setelah jangan di setelah yours-nya. Kemudian yang lainnya juga kurang lebih sama. Jadi intinya tidak perlu menggunakan to di dalam verb-nya. Ngerti gak Bilal? Ngerti, thank you. Ini kita lanjut. Lanjut di the relation between elasticity, hardness, and tensile. Jadi hubungan antara elastisitas, plastisitas, kekerasan, dan daya tarik. Di sini gue ada ngejelasin explanation-nya secara singkat. Kalian bisa baca-baca lagi secara lebih jelas kalau pengen lebih paham lagi. Di sini gue dapat bilang intinya adalah elastisitas. Ya kalian dapat baca sendiri. Elastisitas kekeratan itu merupakan sifat mekanik yang menggambarkan perilaku material berbagai kondisi. Jadi sifat-sifat mekanik lah intinya, ini tuh sifat mekanik. Selanjutnya dari elastisitas, simpel aja, elastis kan. Kalau di penerapan gaya eksternal dan kembali ke bentuk ukuran aslinya ketika gaya dihilangkan, maka itu disebut elastis. Dapat menunjukkan deformasi reversible, di mana hubungan antara tegangan atau gaya persatuan luasnya dan regangannya pada bahan elastis ada linier dalam batas elastisnya. Dijelaskan juga dalam hukum Hooke. Jadi kalau misalkan ditarik dapat balik lagi, tapi kalau ditariknya sampai melewati batas elastis ya, sampai melewati liniernya, itu tidak akan kembali ke bentuk semula, nggak bakal deformasi. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya adalah plastisitas. Di sini kemampuan suatu material untuk mengalami deformasi permanen tanpa pecah ketika mengalami gaya eksternal. Nah, ini tuh tidak dapat dibalik, artinya material tidak kembali ke bentuk aslinya setelah gaya dihilangkan. Contoh simpelnya apa ya? Mungkin permen karet kali ya, ditarik nggak pecah, tapi nggak balik ke semulanya ya kan. Seperti itulah plastisitas, seperti plastisin, nggak pecah kan kalau dimelarin, tapi nggak balik ke posisi semulanya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Selanjutnya hardness atau kekerasan. Dia simpel aja, kekerasan mengukur ketahanan material terhadap deformasi. Digores, ditekuk, dipukul, normalnya lah kekerasan itu seperti apa. Kalian pasti bisa menjelaskan kekerasan itu seperti apa. Ini jadi simpel adalah di mana kemampuannya untuk menahan penetrasi permukaan oleh objek eksternal. Nanti kalian bisa menjelaskan dalam esai itu bahasa kalian yang menurut kalian mudah dipahami, tapi jangan terlalu melakukan pemborosan kata. Selanjutnya ada kekuatan tarik atau tensil. Tensil di sini disebutkan bahwa tensil mengacu kepada tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu material sebelum patah atau gagal karena tegangan. Jadi ini kemampuan material untuk menahan gaya tarikan. Biasanya ditentukan dengan beban spesimen pada beban tarik hingga patah dan mengukur gaya maksimum yang diterapkan. Jadi kita tuh ya kekuatan tarik. Kalau misalkan kalian masih agak bingung dalam explanation ini, nggak perlu ditaruh semua di dalam esai kalian. Masih banyak materi-materi lain yang bisa kalian taruh di dalam esai kalian. Nah, di sini singkatnya, elastisitas menggambarkan kemampuan material untuk kembali ke bentuk aslinya setelah deformasi.
Dan plastisitas mengacu pada kemampuan untuk mengalami deformasi permanen tanpa patah. Kekerasan itu mengukur ketahanan terhadap deformasi lokal, dan kekuatan tarik menunjukkan ketahanan material terhadap fraktur di bawah tekanan. Nah, ini tuh saling berhubungan tetapi mewakili aspek yang berbeda. Kurang lebihnya itu untuk penjelasan singkat tentang elastisitas, plastisitas, kekerasan, dan kekuatan tarik atau tensil. Di sini ada yang mau nanya? Nggak ada kayaknya. Lanjut aja ke depannya. Selanjutnya kita ngebahas construct cause and effect statement, yaitu sebab dan akibat. Ini grammar lagi ya. Penjelasannya langsung aja ke contohnya, karena gue juga agak bingung ngejelasinnya. Jadi kalian kalau bisa contohnya seharusnya ngerti lah. Seperti cause, disebabkan rainy weather effect. I got wet on my way to work. Di sini ada example sentencesnya. Because of the rainy weather, I got wet on my way to work. Jadi hubungan sebab akibat. Disebabkan oleh A, akibatnya B. Di sini eating too much junk food, efeknya I gain weight. Disebabkan saya makan terlalu banyak junk food, makanan cepat saji, berat badan saya bisa bertambah. Ya kan? Simple ya, sebab akibat. Disebabkan oleh apa, akibatnya apa. Misalkan, saya studying hard, saya belajar. Ya, disebabkan saya belajar dengan sangat keras, saya bisa melewati, bisa menyelesaikan, menyelesaikan ulangan saya dengan nilai yang cukup bagus, dengan nilai yang bagus. Sebab akibat. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu explain machining with cutting tool process, di mana kita di sini diharuskan untuk menjelaskan proses machining dengan cutting tools. Simpelnya itu kita memotong permesinan dengan alat pemotong untuk membentuk material yang membentuk benda kerja. Simple itu aja, kayak kita di bengkel. Kita jelaskan lagi tuh, di bengkel cutting tools itu ngapain di dalam esai kita. Karena kembali lagi tujuan belajar ini adalah buat UAS. UAS sudah ketahuan bikin esai. Jadi kalian jelaskanlah apa yang ada di otak kalian dengan cara yang paling mudah. Tidak harus menghafal tapi memahami. Di sini disebut ada urutan-urutannya. Ada workpiece preparation, tool selection, tool setup, cutting operation, coolant and lubrication, dan terakhir ada finishing dan quality control. Selanjutnya, explain how gears, chains, sprocket, and pulley works. Jadi kita menjelaskan cara-cara kerja nih, roda gigi, rantai, sprocket, dan pulley. Nah, di sini mungkin kalian bisa baca-baca sendiri ya. Jadi intinya sekali lagi saya bilang paham, yang penting paham. Di sini disebutkan roda gigi adalah roda bergigi yang menyatu untuk mengirimkan gerakan rotasi dan torsi antara dua poros atau lebih. Udah, sampai situ aja, yang penting kalian paham. Gak usah nyampe benar-benar harus dihafalin semua. Dicatat juga kan segede-gedenya catatan, segede apa gitu. Yang penting poin-poinnya aja. Kalian bisa mengembangkan sendiri ide-ide kalian di dalam esai. Selanjutnya ada rantai, chains. Tautan yang saling berhubungan yang mentransmisikan gerakan dan daya antara dua atau lebih sprocket. Jadi interconnected. Udah, itu aja, rantai. Interconnected links that transmit motion and power. Gitu. Sprocket. Roda bergigi dengan jarak gigi yang sama yang terhubung dengan rantai. Udah simple aja. Sprocket is kalian jelaskan aja dengan bahasa kalian. Tooth wheels with space teeth that injects with chains. Selanjutnya pulley atau katrol. Ya kalian jelaskan sendiri lah, katrol itu apa. Wheels with a groove rim design to hold, untuk menahan belt, sabuk, or rope tali. Jadi ingat aja, pulley untuk ya katrol. Kalian jelaskan lah katrol dalam bahasa kalian sendiri yang paling mudah. Selanjutnya
Kita ke materi selanjutnya, the accuracy in using place custom and advisability. Nah, di sini Miss Ami kayaknya belum ngajarin ini. Kalau ke kelas S belum ngajarin, kalau ke kelas Q nggak tahu. Dan tapi sepertinya kayaknya belum juga. Kayak waktunya nggak sempat juga buat Miss Ami ngejelasin ke kita. Jadi kita skip aja. Selanjutnya ke bahasa nomor 11. Topik kalimat topik sebagai gagasan utama. Nah, di sini kalian itu harus bisa buatlah topik esai yang akan dibahas. Kalian terus ngebuat topiknya apa yang akan kalian bahas dalam esai besok. Udah diberitahu apa yang kalian pelajari itu, yang barusan gue jelasin. Nanti gue share juga PPT-nya. Kalian cari dulu tuh poin-poin yang kalian bahas. Kalau misalnya gue masih nggak ngerti nih yang ini, gue masih kurang paham yang B, yang C, ya cari poin-poin lain, bahas poin-poin lain. Ada banyak poin yang dapat kalian tuliskan di dalam esai itu. Waktu juga terbatas, jadi kayak agak kurang kalau misalnya kalian bisa mencakup semuanya. Ya alhamdulillah kalau bisa mencakup semuanya, tapi kan waktunya pasti sangat mepet kembali. Nah, jadi di sini dituliskan bahwa cari dulu poin-poin yang ingin dibahas dan dipahami, kemudian kembangkan poinnya menjadi sebuah paragraf yang saling berkaitan. Selanjutnya kalian harus merancang kalimat pendukung. Nah, di sini kalian harus tuh belajar membuat kalimat yang saling berhubungan dalam satu paragraf. Jadi diharapkan tuh kalau dalam membuat esai ya, dalam satu paragraf tuh berhubungan semua. Simpel tuh kayak ngarang di bahasa Indonesia lah, kayak kita disuruh bikin esai dalam bahasa Indonesia, cuma dalam bahasa Inggris. Materinya yang udah kita pelajari, sesimpel itu aja kan. Yang pasti per kalimat itu tetap berhubungan. Jangan lagi bahas A, tiba-tiba bahas B. Kalau emang pengen ganti bahasan ya ganti paragraf. Selesaiin dulu paragrafnya, selesaiin dulu apa yang kalian bahas di paragraf itu, stop, ganti paragraf berikutnya. Nah, itu salah satu cara membuat esai yang baik dan benar. Yang terakhir adalah kita harus bisa mengembangkan kalimat pendukung menjadi paragraf. Karangan artikel baik menjadi paragraf yang baik. Nah, di sini inilah ujian akhir semester kita untuk membuat sebuah esai. Kita harus bisa mengembangkan kalimat pendukung menjadi paragraf. Di awal dari topik kita buat kalimat pendukung, dari kalimat pendukung kita buat lagi menjadi paragraf, jadi artikel. Dan untuk kali ini permasalahannya kita harus membuat sebuah esai. Nah, jadi di sini kembali lagi adalah kalian harus bisa memahami materinya, bukan menghafal materinya. Karena kalau kalian paham kan kalian bisa jelaskan dengan cara kalian sendiri, nggak capek, nggak bingung, nggak stres. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja tugasnya. Ke depannya kita harus ngebuat esai dengan materi-materi yang sudah dijelaskan. Simpel aja, yang penting kalian paham materinya apa. Jelaskan ulang dengan kalimat kalian, buatlah kurang lebih. Saran gua sih ya, di atas 250 kata. Normalnya itu esai paling pendek 200 sampai 250. Kalau bisa mah lebih dari segitu. Nah, pastiin juga kalau Miss Ami, gue mau ngingetin, pastiin buat Miss Ami tulisannya jangan terlalu berantakan, karena dia orangnya bad mutan. Tulisan kalian berantakan bisa aja nggak dinilai, tapi gue nggak tahu juga ya. Tulisannya yang rapi, jadi supaya nggak buru-buru. Kenapa? Siapkan dulu poin-poinnya di rumah yang mau kalian bahas, yang kalian ngerti, yang kalian benar-benar paham. Pikirin dulu, aduh kira-kira dari gue mau ngejelasin Rob Ing, atau gue mau ngejelasin Verus atau non Verus. Kalian ceritakanlah apa itu Verus. Saya mempelajari Verus yang apa itu Verus. Verus adalah bla 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 bla. Nah, di sini juga harus efisiensi kata. Jadi jangan terlalu dipanjang-panjangin katanya. Tapi jangan terlalu dipendekin juga. Jadi kelihatannya sangat pendek. Udah sih kurang lebih itu aja. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Di sini ada pertanyaan. Gue izin masuk ya. Di sini ada yang mau nanya gak? Kalau nggak ada yang mau nanya, gue izin nambahin. Kayaknya sekarang belum. Aman bang, mungkin boleh nambahin sekarang. Oke, gue izin ini ya, share screen dari gue. Oke, Bang. Oke bang. Oke, Bang.
Udah ke share screen kan ya? Sudah bang. Udah bang. Oke. Jadi kalian nanti pas UAS itu bakal bikin esai kan ya? Iya bang. Nah, di sini gua kasih contoh dari yang punya gue ya, esai. Ini esai yang gua pakai pas latihan buat lomba. Nah, intinya tuh kalau dalam sebuah penulisan, yang penting itu logical structure-nya itu terstruktur, yaitu kohesi dan koherensi. Nah, kohesi itu paduan makna, terus koherensinya itu adalah paduan struktur. Jadi maksudnya adalah paduan makna dan padu struktur itu gimana? Artinya korelasi antar tiap idenya itu jelas gitu. Misal dari poin A ke poin B itu ada poin A adalah sebab, poin B adalah efeknya, terus kayak misal poin A itu adalah kejadian pertama, terus poin B adalah kejadian yang kedua, kayak gitu contohnya. Nah, simpelnya ini ya, untuk sebuah penulisan apapun itu, mau lu ilmiah atau non ilmiah, itu strukturnya secara umum kebagi tiga, yaitu pertama pembuka, kedua isi, ketiga tutup. Nah, kalau misal gue ambil contoh dari yang non ilmiah itu kayak kalau lu pernah belajar pas waktu SMA, yaitu ada orientasi, itu di pembuka, orientasi, komplikasi, klimaks, yang ditutup dengan resolusi. Terus kalau misalnya di ilmiah, kan lo tahu ada namanya kayak latar belakang, pendahuluan, terus pembahasan, dan diakhiri dengan kayak kesimpulan dan saran ya kan. Jadi emang secara umum itu buka, isi, tutup, tapi dalam aplikasinya itu bisa variatif sesuai dengan konteksnya. Nah, di sini gue ambil contoh yang pakai punya gue. Kalau gue ini namanya jenis esai teks apa ya, argumentatif. Nah, di sini kalau untuk judul itu sebenarnya nggak harus sesuai dengan apa topik yang mau lu bahas gitu. Maksudnya gue nggak harus sesuai itu bukannya artinya melenceng, tapi masih dalam satu ranah dengan kata yang beda, boleh gitu. Di sini lu bikin aja kalimat yang menarik di sebuah judul. Judul itu baiknya bisa menarik dan juga singkat. Kayak misal nih, kata aja udah cukup, the future is here. Dan itu juga kenapa gue milihnya the future is here itu karena berlima, future sama here, ya kan. Terus gue ambil contoh nih, misal dari yang paragraf pertama. Paragraf pertama ini adalah pembuka. Isinya gue nggak bakal bacain panjang karena bakal kelamaan. Isinya itu intinya adalah latar belakang. Apa sih definisi yang bakal gue bahasin gitu. Terus juga konteks apa sih yang bakal gue bawa dalam penulisan gue gitu. Dan gue akhiri dengan thesis statement gue. Thesis statement adalah argumen yang bakal gue bawain dalam esai gue ini. Nih, misal terakhir, by that reason I believe with using electric vehicle, especially electric bike as our alternative vehicle that we use daily brings many benefits. Nah, apa aja benefitnya? Yaitu ada 3 ide. Pertama, zero emission, long lasting battery, terus yang ketiga, sustainable energy source. Nah, ketika lu udah punya thesis statement ini, disitulah lu ngembangin di paragraf selanjutnya, yaitu di paragraf isi, gue bilangnya. Nah, pertama nih, dari tadi kan Cahyo udah bilang, kalau ada satu paragraf itu harus satu ide, emang harus kayak gitu. Lu nggak bisa satu paragraf, tapi ada 2 ide. Itu nanti bikin pembaca jadi bingung. Nah, misal nih, pertama, zero emission. Zero emission itu gue bahasnya di paragraf pertama. Tuh. Ini topik sentence namanya, atau kalimat utama, yang dijelasin dengan supporting sentence tadi. Tuh. Ini supporting sentence gue. Nah, terus juga long lasting battery. Long lasting battery ini gue bawa pembahasannya di paragraf kedua, the second reason, long lasting battery. Produce an electric current as a conductor. Nah, di sini gue masukin data-data juga. Bahkan kalau bisa nih, lo masukin data juga biar poin lo makin bagus juga dalam sebuah penulisan. Terus juga yang terakhir, sustainable energy. Di situ gue akhirin dengan kata Leslie. Karena kenapa? Ini adalah ide terakhir yang bakal gue bawa. Gitu. Terus juga kan yang gue bilang lagi, yang terakhir adalah ada penutup. Tuh. Penutup juga pakai kata to sum it up. To sum it up itu artinya untuk ngeringkasin itu semua gitu. Nah, kalau bisa bahkan ada kan kalau misalnya di penulisan ilmiah itu ada kayak kesimpulan dan saran. Setelah lu ngasih kesimpulan, di situ lu kasih saran juga. Nah, di sini kan 706 kata ya, banyak. Di situ
gue bisa ngasih tips supaya lu dalam waktu yang terbatas tapi nulis yang banyak. Itu gimana caranya? Pertama, ini gue coret di bawahnya aja. Lo harus bikin outline dulu. Jadi misalnya outline, buka, isi, tutup. Pembukanya apa? Lu kasih data-data yang relevan lah. Data relevan apa aja, terus konteksnya, definisinya, gitu. Lu bikin dulu poin kayak gini. Kedua, yang diisi. Isinya itu harus mengacu pada pembuka yang gue bilang tadi. Isinya itu harus padu secara makna dan juga struktur. Jadi isinya itu adalah poin A, B, C, D dan seterusnya. Tutup di situ baru lu simpulin dari poin-poin A tadi, poin B, poin C-nya. Setelah itu baru lu kasih saran gitu. Kesimpulannya apa dan segala macam. Ketika lu udah bikin poin-poin ini, udah lu bikin outline-nya, lu udah bikin struktur. Habis itu lu tinggal rangkai kata aja. Jadi lebih gampang. Terus juga tuh penulisan lu bisa jadi lebih rapih. Itu. Tadi kan gue bilang sering banget ngomong harus struktur ya, harus jelas hubungan korelasi logikanya gimana. Nah, itu ada gunanya namanya transition signal kalau lu cari nanti di Google. Transition signal itu apaan? Artinya kata transisi yang ngebawa dari hubungan antara paragraf satu dengan paragraf setelahnya. Jadi yang pertama nih kan gue ngomong the first, terus the second, terus lastly, terus to sum it up. Itu semua termasuk dalam transition signal. Itu aja sih kalau dari gue. Kalau misalnya ada mau nanya, boleh banget. Kalau rasanya cukup juga nggak apa-apa, bilang aja. Bang, mau nanya bang, kan kita ini esainya itu tentang apa yang kita pelajari dengan Iya, boleh. dari semester 2 ini ya. Jadi Iya. kira-kira judulnya tuh perlu yang kayak abang gitu, bisa kayak kita buat kalimat baru atau judul sesimpel kayak What did I learn on second semester gitu? Kira-kira bisa nggak? Kan biasanya nih nanti kalau lu ujian bakal dikasih apa ya, kayak topik kan, topik apa yang bakal dibawa nanti. Nah, kalau gue bilang lebih baik nanti kalau lu dalam sebuah penulisan jangan bilang what did I learn selama satu semester itu, tapi lu bilangnya kayak gini, topik apa yang nanti dibawa, di situ lu jelasin subjeknya. Apa udah cukup jelas? Ini kan topik yang dibawa di semester 2 ini banyak kan ya bang? Dan itu tuh kayak susah mungkin kayak disatuin. Jadi karena banyak topiknya, kayaknya kalau dibuat satu judul agak susah bang. Tapi apa bisa? Nah, ini kalau dari yang Miss Ami bilang, bakal bikin esainya itu untuk seluruh bab yang udah pernah lu pelajarin atau cuma salah satu bab aja? Untuk semuanya bang. Oh, semuanya. Ya udah, berarti bisa aja kayak gini nih. Kan tadi gue dengar ada kayak bahan teknik ya, kayak polimer, terus juga keramik dan segala macam gitu-gitu kan. Nah, bisa aja tulis kayak gini untuk judulnya nih, gue kasih contoh. The use of engineering in daily life. Kan bisa kan kayak gini, ini udah ngecakup semuanya kan, dari yang lu pelajarin tadi, kayak masalah bahan tekniknya, terus juga ya segala macam lah kan, lebih kata Inggris teknik kan ini ya, kan bisa tuh kayak gini. Ini udah dengan sekalimat ini lu udah ngerangkum semua itu. Sebenarnya balik lagi ke kreativitas lu aja sih. Apa masih ada mau nanya lagi atau kurang jelas? Insya Allah jelas bang.
Kalau misalnya emang masih bingung nggak apa-apa ya, tanya aja. Oke bang, mau nanya lagi nih. Jadi Boleh. kita kan tadi yang dikasih tahu sama saudara Cahyo ini materinya bertuntun dari awal sampai akhir. Ya. Apa boleh saat membuat esai itu kita jadi bahasnya mungkin akhir dulu baru ke awal. Jadi intinya tuh biar ngebawa suasananya pas gitu. Kita misal bahas ini dulu biar bisa nyambung ke sini, terus nyambung ke sini jadi pas gitu. Bisa nggak gitu bang? Bisa aja. Nah, balik lagi yang gue bilang, yang penting dalam sebuah penulisan itu lo harus bisa padu secara struktur dan secara makna. Kalau misalnya lo rasa poin yang C ini lebih pas untuk dibawa duluan sebelum yang A, berarti nggak apa-apa, pakai aja. Asal balik lagi yang gue bilang, ketika lo nulis itu harus secara struktur itu bener. Itu aja sih. Alright, thank you bang. Ya, sama-sama. Ada lagi selain Vala, kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa, tanya aja. Atau kalau ada mau nambahin juga nggak apa-apa sekalian kok. Gue di sini sama kayak kalian juga sama-sama masih belajar. Kalau cukup bilang cukup ya. Oke, cukup bang. Oke, berarti udah cukup ya. Kalau gitu pengajarnya boleh ditutup aja. Ya, terima kasih nih buat yang udah hadir, udah dengerin. Bilang mungkin ya, terima kasih banget nih yang udah hadir di Google Meet ini. Makasih buat abang-abang yang udah ngasih saran buat kita ke depannya atau cara membuat esai yang baik dan benar. Seperti apa? Tadi bukanya kayaknya nggak pakai doa ya. Mungkin tutupnya kita bisa ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, sekarang mungkin ada dari dua-dua mungkin yang mau nambahin lagi. Silahkan. Izin nambahin ya Bang Coyo. Ya, Buat siap. nanti absen sama resumenya linknya bakal gua kasih di grup. Jangan lupa ya dikumpulin. Sama sekali lagi makasih buat pengajar, makasih juga buat abang-abang 21 yang udah masih merhatiin kita. Besok masih ada belajar statika sama jamnya jam 8. Ditunggu lagi ya teman-teman. Makasih semuanya. Ntar dulu El, bentar aja bentar. Ini besok kan open book. Jadi semua catatan lu PPT Misami terus hasil record SSN segala macam di print aja. Ini saran dari gua, oke? Oh, berarti printan boleh dibawa ya Bang? Ya judulnya juga open book, berarti lu bisa lihat apa aja kan selain HP dan laptop. Yang penting kan bentuknya catatan. Oke Bang. Oke, siap. Ya udah, siapa lagi tuh yang menambahin tuh sok-sok. Ini sih mau nanya buat pengumpulan link dibatasin nggak waktunya? Pengumpulan inian catatan. Pengumpulan dibatasin sampai besok kayaknya. Oke. Mau nambahin sedikit mungkin ya. Sebelumnya mau ngingetin lagi kan Nisami juga udah ngejelasin ya ini open book. Nah terus belajar dari yang udah-udah di benar tadi kata Bang Abdul bahwa kertasnya boleh di print dan itu buat Misami jangan ada yang main-main ya buat HP dan segala macam udah sering diingetin juga sama dia dan ya yang seperti kita tahu dia kalau ngomong begitu
Jadi ya dihindarin aja. Buat tadi yang udah disampaikan sama Cahyo sama abang-abang 21 juga, tolong dihargain, bisa dicatat juga. Intinya ini bisa buat ngebantu kita ke depannya. Terima kasih buat Cahyo dan abang-abang 21 yang udah ngebantuin ya. Ya, terima kasih Vial. Mungkin ada yang mau nambah lagi dari 22 maupun 21-nya. Kalau nggak ada, Silakan. ya udah. Mungkin Kalau nggak ada, ditutup aja, Bang Kevin. Apa? Ditutup aja atau ada lagi? kalau nggak ada langsung ditutup aja sebelum, karena tadi nggak dimulai pakai doa. Langkah baiknya kita tutup pakai doa. Sebelum mengakhiri belajar kita malam ini, berdoa menurut percaya masing-masing, mulai. Selesai. Terima kasih abang-abang dan teman-teman yang udah join. Jangan lupa ya besok. Kevin, Open cam dulu dong. Foto mungkin boleh ya SSD. open cam untuk dokumentasi ya. Nah, cakep tuh. On cam. Siapa yang bisa SS? Cahyo SS ya. Ya, silakan ditunggu nih. Open cam semuanya. Abang-abang juga boleh kalau mau ikut. Ya Bang. Open cam silakan. Oke, silakan nih. Yang masih belum open cam. Sebentar aja kok buat dokumentasi doang. Ini kayak yang belum open cam masih pergi jalan ya? Ya, Pak. Nah, langsung deh SS aja. Langsung aja SS aja ya. Oke, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ini semuanya ya. Makasih banget nih yang udah mau hadir. Oke, thank you semuanya. Oke, sama-sama ya. In live ya.